ada 3 individu yang ingin mengendalikan kehidupan kita. Yang pertama iblis, yang kedua diri kita sendiri, yang ketiga Tuhan. Jangan izinkan iblis mengendalikan, karena iblis selalu dia memberikan dengan ketidaktulusan. Dia datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Yang kedua, jangan izinkan untuk kita yang mengendalikan kehidupan kita. Kita boleh merancang, tapi kita harus menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kita harus bisa menyerahkan semua rencana kita kepada rencana Tuhan. Maka yang terjadi, rencana yang indah, damai sejahtera, bukan kecelakaan akan kita terima. Dan yang ketiga, yaitu kita izinkan Tuhan mengendalikan kehidupan kita. Amazing. Yang kedua, bagaimana mengizinkan Tuhan bekerja di balik layar. Gunakan senjata utama kita, yaitu berdoa. Berdoa dibutuhkan bukan sewaktu-waktu, tapi berdoa dibutuhkan setiap waktu. Berdoa dibutuhkan bukan pada waktu kita dalam keadaan kekurangan saja, tapi berdoa dibutuhkan waktu kita dalam keadaan baik-baik. Kadang-kadang orang tuh lupa, begitu dia mengalami kekurangan baru ingat Tuhan, begitu dia diberkati dengan sibuk pekerjaan dia lupa sama Tuhan. Berdoa itu dibutuhkan bukan pada waktu kita sakit saja, tapi berdoa dibutuhkan waktu kita sehat. Itulah manusia, begitu sehat dia lupa Tuhan, tapi begitu sakit dia ingat Tuhan. Berdoa dibutuhkan bukan pada waktu kita dalam keadaan ada di atas, tapi juga berdoa dibutuhkan waktu kita ada di bawah. Orang kadang-kadang kalau mengalami musibah baru ingat Tuhan, tapi begitu orang tersebut senang, senangnya lupa Tuhan. Doa adalah nafas kehidupan kita, senjata untuk kita bisa meraih kekuatan rencana Tuhan yang indah terjadi dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa melihat rencana Tuhan, karena rencana Tuhan berbeda sama rencana kita. Jalan Tuhan berbeda sama jalan kita. Tapi waktu kita berdoa, kita menyamakan pandangan kita dengan pandangan Tuhan, level kita dengan levelnya Tuhan. Maka kita mulai mengerti dan memahami. Seperti bujang Elisa. Ketika bujang Elisa dikepung kota tersebut oleh musuh-musuh, dia ketakutan. Tapi begitu dia lihat Elisa tenang saja. Karena dia tahu, dia melihat jauh ke depan. Dia melihat apa yang Tuhan lihat, sedangkan bujangnya nggak lihat. Itu sebabnya Elisa berdoa agar mata bujangnya dibukakan. Dan ketika Elisa berdoa, mata bujangnya dibukakan, bujangnya melihat bahwa tentara Tuhan lebih banyak daripada tentara musuhnya. Ini membuat imannya bangkit. Jadi doa mensamakan persepsi kita dengan persepsi Tuhan. Doa artinya menyamakan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Bukan menyamakan kehendak Tuhan dengan kehendak kita. Berdoa itu menyamakan rencana kita dengan rencana Tuhan. Sehingga kita bisa enjoy dalam kehidupan ini. Banyak orang yang suka mengatakan, sudah tidak ada yang dapat kita lakukan seperti sekarang ini. Tidak ada cara lain, waktunya kita berdoa. Stop, ini salah besar. Jangan sampai kita menjadikan doa sebagai sarana terakhir menyelesaikan masalah kehidupan kita. Berdoa seharusnya menjadi senjata utama kita dalam hidup ini. Pada waktu kita berdoa, Tuhan bekerja di balik layar. Karena doa itu lambang sikap hati bahwa aku tidak bisa tanpa Tuhan. Tidak berdoa lambang sikap hati bahwa aku bisa tanpa Tuhan. Kalau engkau bisa, ya Tuhan lipat tangan. Tapi kalau engkau angkat tangan, minta tolong Tuhan, maka Tuhan turun tangan. Makanya orang yang banyak berdoa banyak mengecap tangan Tuhan. Orang yang tidak pernah berdoa tidak mengecap tangan Tuhan. Orang yang sedikit berdoa sedikit mengecap tangan Tuhan. Jadi kalau kita ingin lihat Tuhan bekerja di balik layar, tidak ada cara lain selain kita berdoa. Kita mulai memohon, kita mulai meminta dengan spesifik apa yang kita butuhkan. Seperti Daniel ketika dia berdoa meminta hikmat. Karena mimpi Raja Nebukadnezar tidak diceritakan akan semua orang bijaksana di Babel akan dibinasakan. Termasuk Daniel. Yang Daniel lakukan, dia mulai berdoa. Dia mulai berpuasa. Sampai dia dapat jawaban dari Tuhan. Dan waktu dia berdoa, sebetulnya Tuhan sudah mengirim malaikat Gabriel untuk menyampaikan pesan arti mimpi dari Raja Nebukadnezar. Tapi karena di langit ada penguasa roh jahat, penghulu kegelapan, maka dihambatnya. Namun karena Daniel tidak berhenti berdoa, terus berdoa, akhirnya Gabriel mendapat kekuatan, mendapat backup dari malaikat Mikail, malaikat perang. Sehingga akhirnya malaikat Mikail dapat menaklukkan malaikat Lucifer kegelapan yang ada di langit. Dan Gabriel berhasil untuk turun dan menyampaikan pesan Tuhan kepada Daniel. Membuktikan bahwa di sekeliling kita ada banyak kuasa kegelapan
Yang dimana lewat doa kuasa kegelapan akan dikalahkan. Seperti juga dengan Musa ketika menghadapi bangsa Amalek. Mereka tidak punya pengalaman bertempur karena 400 tahun mereka budak di Mesir. 400 tahun mereka peternak, petani di Mesir. Dan waktu mereka baru saja keluar masuk tanah padang gurun, mereka harus berhadapan dengan musuh bangsa Amalek. Yang dimana ini ada pertama kali mereka bertempur. Tidak punya pengalaman sama sekali. Musa membagi dua tugas. Yang muda bersama dengan Yosua bertempur di darat. Sedangkan Musa di atas gunung berdoa kepada Tuhan. Ketika Musa mulai lemah, tangannya turun, berhenti berdoa, maka bangsa Amalek bisa memukul mundur bangsa Israel. Yosua dengan pasukannya dikalahkan. Tapi begitu Musa mengangkat tangan, ditopang oleh Hur dan Harun, maka Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Sehingga akhirnya Israel walaupun tidak punya pengalaman bertempur, berperang, bisa mengalahkan bangsa Amalek. Membuktikan doa membuat Tuhan bekerja di balik layar. Sekalipun kita itu gak punya kemampuan, sekalipun kita ini lemah, sekalipun kita gak punya pengalaman. Luar biasa. Orang yang selalu berdoa, dia akan lihat banyak mujizat Tuhan. Karena Tuhan punya hobi menjawab doa kita. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk ganggu Tuhan. Saya pakai istilah ganggu Tuhan. Jangan sungkan-sungkan. Karena begitu banyak tokoh-tokoh yang saya mau ceritakan pada kita semua. Yang ganggu Tuhan. Dan Tuhan siap diganggu dan siap menolong ketika kita ganggu dia. Ketika murid-murid sedang dihantam angin yang kencang. Dan air masuk dalam perahu mereka. Sedangkan Yesus tidur dengan nyenyak. Mereka udah gak bisa lagi kendalikan perahu itu. Hampir mau mati dan tenggelam. Lalu murid-murid membangunkan Yesus. Dan kemudian Yesus terbangun dan Yesus menghardik badai tersebut. Dan danau yang bergelora menjadi teduh dan tenang. Membuktikan bahwa Yesus bisa diganggu oleh murid-muridnya. Kita sebagai murid Tuhan, kita sebagai anak Tuhan. Jangan sungkan-sungkan untuk ganggu Tuhan tiap hari. Karena dia adalah Tuhan yang senang sekali bergaul dengan kita sebagai anak-anaknya. Saya juga ingat cerita yang kedua. Di mana ketika ibu Yesus yaitu Maria melihat anggur di pesta perkawinan di Kana habis. Sebab tradisi Yahudi kalau sampai anggur habis di pesta kawin, maka pernikahan atau pesta kawin tidak bisa dilanjutkan, harus segera dibatalkan. Maka yang terjadi bubar, si pengantin tidak lagi menikah, batal semuanya. Dan bikin malu keluarga besar dari kedua mempelai. Itu sebabnya karena Maria, ibu Yesus tahu bahwa anggur sudah habis. Dan kemudian dia memanggil Yesus. Yang pada waktu itu Yesus belum waktunya melakukan mujizat. Tapi ibu Yesus ini, Maria tidak sungkan-sungkan meminta Yesus untuk melakukan sesuatu. Dan kemudian dengan iman dia panggil para pelayan untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan seperti Yesus menyampaikan kepada ibunya, waktuku belum tiba untuk melakukan mujizat. Tapi ini yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menjawab doa orang percaya. Dia Tuhan yang suka diganggu. Yang kita perlu lakukan adalah punya iman seperti Maria. Dan yang terjadi, Yesus mengambil air dan kemudian berdoa dan mengubah air tersebut yang ada dalam tempayan menjadi anggur. Dan waktu MC, pemimpin acara tersebut mencoba anggur, dia ternyata lebih the best daripada anggur yang pertama kali diberikan di dalam pesta perkawinan. Biasanya anggur yang pertama ada anggur yang the best. Anggur yang terakhir biasa anggur yang paling buruk. Tapi pemimpin pesta merasakan ini adalah anggur yang terbaik. Save the best for last. Membuktikan kehidupan kita ini kalau ada Yesus, kita panggil Yesus, kita memohon kepada anugerah dari Tuhan, maka dia bisa membuat segala sesuatu menjadi indah. Jadi kita belajar di sini. Ada 3 individu yang ingin mengendalikan kehidupan kita. Yang pertama iblis. Yang kedua diri kita sendiri. Yang ketiga Tuhan. Jangan izinkan iblis mengendalikan. Karena iblis selalu dia memberikan dengan ketidaktulusan. Dia selalu pengen sesuatu. Dia pasti akan meminta tumbal. Dia datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Yang kedua, jangan izinkan untuk kita yang mengendalikan kehidupan kita. Kita boleh merancang.
Tapi kita harus menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kita harus bisa fleksibel. Kita harus bisa menyerahkan semua rencana kita kepada rencana Tuhan. Maka yang terjadi, rencana yang indah, damai sejahtera, bukan kecelakaan akan kita terima. Dan yang ketiga, yaitu kita izinkan Tuhan mengendalikan kehidupan kita. Ketika kita mengizinkan Tuhan mengendalikan kehidupan kita, nah kita belajar juga di sini ada tips mengizinkan Tuhan bekerja di balik layar. Yang pertama, berikanlah kendali hidupmu kepada Tuhan. Izinkan kita jadi keledainya Tuhan, dia jadi Tuhan kita. Dan yang kedua, gunakan senjata utama kita yaitu berdoa. Maka ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur. Air biasa jadi air yang manis. Tuhan sanggup mengubah pergumulan kita menjadi berkat. Tuhan sanggup untuk mengubah kepahitan kita menjadi kesaksian. Tuhan sanggup mengubah kelemahan kita menjadi kelebihan kita. Dan Tuhan sanggup mengubah rencana jahat seseorang menjadi kebaikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.